Halo, selamat malam. Di mana rumahnya sudah diatur dari depannya, dia itu apa energinya baik semuanya. Wis, kita mau udah, itu sudah belum? Saya yang harus ngatur ini ya. Buat anda yang juga baru bergabung sahabat Senora, minggu kemarin kita ngomongin tentang apa namanya macam itu energi. Oke, kita rekap ya. Berarti judulnya mengaktifkan energi sengci. Nah, Ya, cara mengaktifkan energi baik atau sengci. kemarin yang saya ingat itu adalah satu pagar itu apa? Kanopi. Tidak boleh di depan. Betul. Mulai dari depan dulu deh ya, dari depan lingkungan rumah. Jadi kita harus awasi juga peka terhadap lingkungan rumah, mulai dari selokannya, kebersihan lingkungannya, misalnya tong sampahnya, pembuangannya itu harus diperhatikan Oke. bagian depan. Lalu biasanya orang juga terlalu rendah membuat kanopi ya, sehingga akses masuk untuk energinya itu malah jadinya jelek. Nah, itu kanopi juga harus diperhatikan. Lalu daerah depan yang berhadapan dengan pintu utama itu juga harus steril, jadi tidak boleh ada tanaman yang merambat atau sudah kering ya, atau tidak sehat lagi. Itu kalau nggak salah rekapannya itu ya. Kemudian itu apa namanya Pintu. apa sih nggak boleh lompat-lompat itu loh. Oke, ya akses masuk juga, trap tangga di depan ya, tidak boleh melayang, maksudnya tidak boleh sampai dibuat jarang-jarang lalu dihalangi oleh jalur kayak kolam semacam air. Ya, jadi kita harus buat steril mungkin daerah pintu utama ya, supaya orang itu gampang sekali melangkah masuk. Oke. Kemudian Tuh. apa udah semua ya dari depan pagar. Oh itu yang Septic pintu mengarah tank ke juga. dalam atau keluar mas kan? Ya, septic tank itu juga jangan sampai lupa ya, jangan sampai di bawah pintu utama. Lalu pintu harus diayun masuk ke dalam. Nah itu dia pintunya mengayunnya ke dalam tuh baik pintu pagar maupun pintu. Kalau pagar enggak, pagar bebas. Kalau pintu kayu, Kalau pintu kayu berarti pintu utama rumah ya. betul. Kalau pintu utama rumahnya plastik. Nah, loh. Ini dong boneka dong. Apa Barbie dong ya? Itu ya. Kita baru sampai ke. Kita baru sampai pintu nih. Mari kita masuk ke rumahnya mas kan. Ya, jadi sebelum masuk ke rumah kita juga harus paham ukuran pintu ya. Bentuk dari pintu itu sendiri juga akan beraneka ragam. Yang paling bagus itu berbentuk persegi panjang ya, tidak ada buletannya di atas, atau kalaupun dua daun pintu itu jangan sampai kecil sebelah. Oh. Ya. Kadang-kadang ada bulatan di atas ya. Iya, jadi dia nggak bentuknya persegi, dia bentuknya agak Baiknya bulat. jangan. Sebaiknya hindari pintu model seperti itu. Oh, ya udah persegi panjang di situ. Betul. Ya, nah sekarang kita masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam rumah. Jadi bukan hanya di luar doang daerah pintu utama itu harus steril, bagian dalam pun seperti itu. Ya, jadi pada saat kita buka pintu, biasanya orang nggak sadar ternyata banyak barang berserakan. Ya, entar letak sepeda, entar letakin rak sepatu ya, lalu macam-macam deh. Nah, kita harus buat bagian depan maupun dalam area pintu itu steril, rapi, bersih. Oh, Ya, supaya ya itu kita aktifkan sengcinya. oke. Ya, supaya aliran energi itu tidak terhambat di mana-mana, kita mau bisa mengalir ke seluruh ruangan. Nah, seperti itu. Makanya juga banyak orang bilang, banyak mitos juga di luaran sana, pintu utama itu nggak boleh melihat tangga pas dibuka. Jadi bukan
Betul. Nah, kira-kira Mas Daniel tahu nggak kenapa seperti itu alasan logiknya? Penuh. Penuh dah. Dia kan tangga begitu masuk orang tangga kan terus rumahnya penuh gitu. Iya, jadi itu benar juga. Karena penuh, dia langsung naik ke atas dong, Mas Daniel. Ini kan energi itu tidak tersalurkan di tempat-tempat yang seharusnya. Ya, dia malah dari masuk buka pintu itu langsung naik ke atas. Ya, tidak tersalurkan ke tempat lainnya. Makanya jadi tidak boleh ada pintu yang terlihat dari pintu utama. Ya, tidak boleh kelihatan tangga dari pintu utama. Itu. Nah, lalu bagian yang sensitif yang bisa mengaktifkan sengci itu sebenarnya ada 3. Selain pintu utama, lalu ada dapur. Dapur. Yes, dapur. Nah, yang ketiga tahu gak apa? Apa, kamar mandi? Kamar tidur? Ya. Pinter sih. Tebakan yang pertama salah, yang kedua dapat ini cangkir cantik ya, piring cantik. Jadi bagian dapur itu kita harus tata sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan saci, bukan sengci ya. Ya, saci itu malah kebalikan dari sengci, berarti energi yang mematikan. Ya, di situ kan kita pasti lazimnya di dapur itu ada kompor dan sink. Ya, air. Nah, kenapa di daerah dapur ini kita harus strategikan supaya mengikuti feng shui? Karena dapur itu kan kita tahu tempat di mana kita masak. Ya, api, ya, panas, hawa yang panas, energi yang panas. Ya, jadi energi yang panas itu harus menguap, terbuang dari rumah dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya dapur itu harus ada hitungannya dan ditata dengan cara feng shui. Ya, terutama yang paling sering kita bicarakan di radio itu jangan sampai kompor berhadapan dengan sink air. Berhadapan nggak boleh, bersebelahan nggak boleh ya? Bersebelahan masih boleh, tapi kalau berhadapan itu pantang ya. Jadi kita mesti dahulukan kompornya terlebih dahulu ya. Jadi kalau kompor dan sink itu berhadapan, itu kan 2 energi yang berbeda. Yang satu yang satu yin. Ya, jadi terjadi konflik di situ. Nah, itu jadi energi jelek atau saci. Berhadapan malah nggak boleh ya? Iya. Juga kita juga harus pastikan itu posisi seperti sumur atau septic tank itu tidak ada di wilayah dapur. Ya, kalau rumah banyakan zaman dulu sih ya, itu di dekat dapurnya pasti ada sumur. Iya, kan ambil airnya gampang mas kan? Nah, iya, tapi peletakannya itu tidak boleh lagi berdekatan. Ya, dia harus di beda ruangan. Itu satu, dan kedua septic tank. Septic tank ini juga jangan sampai berada di daerah dapur. Iya. Baik, kita berhenti di dapur dulu mas kan? Oke. Bersebelahan dengan? Sing dengan kompor. Masih boleh. Nah, apartemen itu kan tempatnya mepet-mepet nih. Nah, apartemen. Itu kan kalau tempat cuci piring sebelahnya kompor itu nggak apa-apa. Iya. Nanti nggak dibatasi apa misalnya bunga-bungaan gitu. Yang penting jangan berhadapan, itu paling pantang. Kemudian di dapur itu saja, tadi sumur sama tempat pembuangan septic tanknya sebaiknya tidak di situ juga. Betul. Lalu juga ini juga banyak kesalahan umum, yaitu dapur dan WC berseberangan. Ini juga ya, jadi itu juga harus dihindari. Ya, jadi kalau mau ada
Dapur itu WC-nya harus beda ruangan. Ya, jangan sampai berhadap-hadapan. Oke. Nah, Iya. kalau rumahnya kecil, Rumahnya kecil pun kita masih bisa atur sesuai feng shui. Tapi ya jangan sampai salah fatal. Nah, yang saya sebutin tadi itu 3 tempat ini adalah tempat wilayah di mana kita nggak boleh salah. oke. Ya, Baik. yang lain mungkin ada kesalahan kecil, kita masih bisa berbuat sesuatu. Mhm. Ya, kalau yang 3 tempat ini yang saya sebutin tadi ada kesalahan, sudah dipastikan ya sengcinya berkurang jauh. Oke. Mm-mm. Jadi Oh. di dapur kita bergeser jalan ke Jalan ke tadi yang terakhir, Mas tempat Daniel, tidur. tempat tidur. Jadi Betul. pasti berarti ruang tamu, Mm-mm. dapur, tempat tidur ya. Betul. Oke. Nah, Tempat satu tidur lagi sebelum jalan. saya lupa, rumah itu paling pantang kalau punya semi basement atau basement beneran, Oh. ya, yang di bawah jalan tuh. Aha. Nah, itu pantang sekali. Jadi sebelum saya lupa, kalau ada yang seperti itu fatal. Jadi walaupun bukan basement tapi jalan rayanya lebih tinggi daripada rumah, terus masuknya turun gitu sebaiknya juga jangan. Betul. Jadi kalau itu rumah ada ruangan di bawah jalan utama, Mhm. itu hitungannya basement. Ya, basement beneran. Mhm. Beda sekali kalau kita uruk naik ke atas, nah itu basement bohongan karena masih tingginya itu masih di atas jalan. Mhm. Nah, tapi kalau sudah di bawah, nah itu bahaya sekali. Iya, Oke. itu sumber saci yang sangat besar. Baik, 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 baik. Oke, kita lanjut ke kamar tidur utama. Ya, yang harus ada kasur. Harus ada kasur ya. Terus juga harus ada atapnya. Bener. Rumah tiba-tiba tempat tidurnya ada atapnya. Nah, nah, atap ini juga harus diperhatikan. Karena kalau kita tidur di bawah atap yang punya balok, jadi kita itu ada di tengah-tengah balok itu tidurnya. Nah, ini berbahaya. Oh. Ya, kan kita tahu tuh ada atap yang bentuknya segitiga. Ya, ada balok di tengah-tengah. Mhm. Lalu kita tidur di bawahnya, itu juga pantangan ya. Kalau bukan balok, mas kan misalnya apa cor-coran, bahasa Indonesianya apa ya cor-coran itu ya? Gipsum. Yang sering ada itu kan apa namanya? Kalau misalnya rumahnya tingkat, Aha. lantai bawahnya kan sering ada yang nonjol gitu. Nah, ya, bentuk apapun yang menonjol seperti tulang bangunan, Tulang bangunan. ya kita tidak boleh tidur di bawahnya. Ya, Jadi kalau itu ada di kamar, tidurnya tidak di bawahnya. tidak di bawahnya, betul. Oke. Baik. Nah, lalu juga banyak sekali sekarang dilema untuk kamar tidur, yaitu pintu. Nah, pintu yang terlalu banyak itu juga jelek. Itu terlalu banyak maksudnya. Terlalu banyak yang ada di dalam kamar tidur utama. Ya, sekarang kan Apa aja, Mas? banyak kan mau ada pintu ke balkon, pintu ke WC, ya kan? Pintu masuk tempat tidurnya. Ada WC di dalam, pintu masuk nggak harus, harus lompat dong. Ya, jadi harus ada pintu masuk, itu udah pasti ya. Tapi kalau kebanyakan pintu justru itu mengacaukan energi. Terus gimana dong kalau bang punya balkon? Nah, kita harus siasatin supaya mereka tidak bertemu. Ya, Bertemu. pintu dan pintu gitu kita harus atur supaya tidak ketemu satu dengan yang lain. Jadi kita bisa siasati dengan ada tembok yang lain untuk pemisah antara pintu yang satu dengan pintu yang lain. Nggak paham, Mas. Nggak paham, harus ada gambarannya. Jadi kalau pintu utama kita buka, pintu utama misalnya kita buka nih pintu kamar. Nah, jangan sampai kita buat pintu balkon itu berhadapan. Oh. Ya, apalagi bisa juga melihat pintu WC-nya. Ya, itu jelek. Jadi kita mesti atur supaya flow-nya dari antara pintu ke pintu itu ada
jeda. Ya jangan sampai langsung berhadapan. Ya kan kamar sekotak gitu mas kan, terus pintu kamar mandinya? Nah itulah seninya, kita harus atur supaya feng shui kamar tidur kita bagus, peletakan pintunya itu sudah sesuai feng shui, jangan sampai berhadapan. Nah itu mengakibatkan sengcinya itu gampang sekali pudar. Ya kita mau energi yang baik itu bisa bersirkulasi dulu, baru kita keluarkan. Gitu. Nah Jadi lalu kamar mandinya dia bilang kamar gak usah kasih pintu. jangan juga itu lebih kacau lagi nih, gawat deh. Oke, baik. Ya itu tipsnya. Lalu tetap perhatikan kebersihan kamar ya. Di bawah ranjang juga harus selalu bersih, tidak boleh ada sampah-sampah berserakan. Lalu juga kalau punya kamar tidur digabung dengan kantor atau ruang kerja, itu harus peletakannya sesuai. Jadi waktu buka pintu yang harus dilihat dulu adalah meja kerjanya. Dan seperti itu. Kira-kira udah oke? Tempat tidurnya harus boleh di mana? Nempel kamar mandi atau? Jangan. Ya jadi harus punya sandaran yang solid. Ya jangan di belakangnya jendela pun tidak boleh. Oh gitu. Iya. Ya jadi sandaran kita harus solid, ya berupa tembok yang paling bagus. Dan juga hindari posisi sudut lancip. Ya misalnya kalau kita punya WC dalam kamar itu biasanya berarti bentuk kamarnya itu tidak berbentuk kotak. Ya karena ada bangunan WC itu di dalam. Nah biasanya sudut lancip dari bangunan tambahan itu menusuk ke arah ranjang. Nah itu juga jelek. Oh baik, paham. Ya jadi pokoknya hindari sudut-sudut yang tajam mengarah ke ranjang. Kalau buka pintu itu sebaiknya yang kelihatan tempat tidurnya bagian kaki atau bagian kepala? Kita harus bisa melihat seluruh bagian ranjang, terutama kepala. Oke. Buka pintu kelihatan keranjangnya gitu ya? Iya. Oh, baik. Baik, kita jeda dulu Bang ya? Oke. Halo. Kita jawab pertanyaannya. Oke. Baik, mari kita jawab satu demi satu. Ini ada Karina Saraswati. Panggilannya Saras, mau Saras aja? Karina Saraswati. Ya, Karina Saraswati. Oke. Tanggal lahirnya 21 bulan 12 Yes. 92. Wah, show monyet. Jamnya 23.51. Wow. Ya. Karina Saraswati 21 Desember 92, jamnya 23.51. Ini ada calon suaminya. Oke. Yorkie. Ya, Yorkie Sutario. Oke. Tanggal 28 28 bulan. bulan 1 Oke. tahun 91. Syukur jam 6 pagi. 6 pagi. Ya. Tadi ada Karina Saraswati. Berapa tadi tanggal? Tanggal 21 bulan 12. Pada 92. Ya. Jam 23.51. Kemudian Betul. ada Yorkie. ya, Yorkie Sutario 28 Januari 91 jam 6 pagi. Mau nanyanya apa nih? Untuk Karinanya, Ya. ini adalah tentang karir, peruntungan, kesehatan, kemudian tadi terkait dengan calon suaminya, kecocokan jodohnya. Aduh, yang gampang dulu deh. Hai. Permisi Bapak Ibu, disclaimer ya, untuk apapun jawaban Mas Kang di luar tanggung jawab saya. Semuanya ada pembahasan. Oke, kita bahas dulu nih untuk karirnya
Saras ya. Oke, Mbak Saras, untuk karirnya tahun ini sebenarnya kan lagi tidak bagus ya dengan keadaan seperti ini. Tapi justru yang tahun 92 ini yang show monyet justru lagi bagus-bagusnya. Oke, sarannya lagi bagus-bagusnya nih. Betul, jadi harus bisa dimanfaatkan. Tapi memang bulan ini, khusus bulan ini tidak baik ya. Jadi maklum dalam sebulan ini nanti Saras ada perasaan yang tidak oke ya, feelingnya itu tidak oke atau dalam keadaan tidak fit ya. Itu wajar aja karena dalam tahunnya itu bagus tapi kena ciong di bulan 7 ini. Ya, bulan 7 Imlek ya. Tapi selebihnya, lebih dari itu semuanya dalam keadaan bagus. Ya, hanya saja dalam berkarir nih Saras kurang berani. Ya, termasuk kurang berani mengutarakan pendapat. Jadi lebih suka mengikuti apa yang sudah diterapkan. Padahal orangnya kreatif dan punya ide banyak, ya, cuman nggak berani mengutarakan. Jadinya dianggap mungkin oleh rekan-rekannya Saras lebih banyak kan diem, silent. Itu ya, padahal punya segudang ide yang bisa jadi kontribusi di tim. Oke. Nah, karir yang cocok bidang apa, Mas? Nah, karir yang cocok untuk Saras itu di bidang elektronik. Iya. Jadi ini masuk logam api, betul, dominan logam api. Dan Saras ini tipikalnya dari kecil itu sudah tomboy ya, nggak suka mainan yang masak-masakan gitu, lebih suka yang bergerak ya, jadi machinery, robot-robotan. Nah, dari kecil tuh sukanya yang seperti itu, bongkar susun barang ya, jadi lebih ke teknik, barang-barang teknik ya. Baik, logam api dominannya, betul. Oke. Dan ini ditambahkan juga ini bekerja di bidang pendidikan itu, Mas kan? Bidang pendidikan ya jauh. Jauh. Nyasar jauh. Kenapa? Nyasarnya jauh. Oke. Ya, jadi logam api ya, misalnya logam itu tadi logam api itu apa, misalnya kelistrikan. Ya, kelistrikan, lalu kalau ke arah feminimnya mungkin kita bisa coba restoran atau juga perhiasan. Oh iya, perhiasan juga logam ya. Iya, betul, bidang yang lebih feminim. Itu yang cocok. Kesehatan nih, Mas? Kesehatan. Kita ulur waktu biar gak ngomongin jodoh. Ya, jadi kalau untuk kesehatan ini juga cukup banyak yang harus diperhatikan oleh Saras. Pertama, itu jangan terlalu ngoyo, terlalu capek, karena fisiknya kurang baik. Baik di lever dan jantungnya itu punya kekurangan. Ya, sebenarnya juga ini Saras modelnya itu orangnya nggak enakan. Ya, jadi kalau misalnya diminta atasan atau diminta orang lain untuk bantu, pasti nggak bisa nolak dia. Ya, justru sebenarnya itu harus bisa bilang enggak, itu demi bisa punya quality time, karena Saras ini modelnya harus punya quality time ya, punya waktu sendiri. Ya, untuk recharge dia, jangan sampai jor-joran untuk nggak ada baterainya lagi, habis dia. Ya, dia demen waktu sendiri dan quiet time ya, jauh dari hingar-bingar ya, itulah. Baik. Itu untuk kesehatan ya. Masih kita lanjut ya. Itu dong, dijawab dong, kecocokan sama Yorkie. Oke, ini sambil kita bahas kesehatan, saya juga sambil hitung kecocokannya dengan Yorkie.
Yoki ini orangnya berambisi ya, punya ambisi, punya semangat, punya leadership yang bagus ya. Kalau untuk kecocokan jodoh sebenarnya hitungannya adalah pas-pasan, lewat dikit. Lewat dikit loh. Iya. Oke, jadi pas-pasan. Pas-pasan, lewat dikit. Jadi kalau masih mau melanjutkan hubungan ini atau mau dilanjutkan ke yang lebih serius lagi, itu harus maklum. Ya, maklumnya apa? Maklumnya Yoki ini orangnya tadi saya bilang ambisius ya, lebih suka kerja daripada main ya. Terus juga dia kurang sensitif ya, kurang peka. Sedangkan kebalikan dari Yoki, Saras ini butuh banyak perhatian ya. Jadi ini aja yang saya pesannya sih. Yoki juga harus tahu kondisinya dengan Saras itu nggak boleh ngomongnya, harus dijaga ya, jangan terlalu tajam karena sensitif itu tadi ya. Jadi dua-duanya lah harus saling mengenal satu dengan yang lain lebih lagi kalau mau lanjut ya, karena punya pemikirannya juga cukup berbeda ya. Saya sampai situ aja dah. Kita tidak dulu aja ya, Bang. Ya oke lah. Kita lanjutkan sahabat Sonora bersama kita di Feng Shui bersama dengan Kang Sinbad, ya kan? Bahkan Ya, Pak Hardianto, Pak Hardianto. tanggal lahirnya tanggal 26 Ya, bulan Januari Tahun? 68, 1968 Hardianto. jamnya 8.30 Pagi ya. pagi. Oke, yang ingin ditanyakan oleh Pak Hardianto. Hardianto, betul Iya, ya? iya. Pak Hardianto ini bertanya, di lantai dasar ada carport, bukan garasi tertutup gitu ya. Kemudian persis di atasnya ruang makan, di atasnya lagi kamar anak. Oke. Baguskah secara feng shui? Jadi carportnya itu ada di dalam atau di luar? Waduh, nggak tahu. Nah, jadi kalau di dalam artinya kan di atas garasi ada ruang makan, lalu ada kamar tidur anak, itu bertumpuk tiga-tiganya. Tapi bukan garasi tertutup. Bukan garasi tertutup. Ya, selama dia masih menumpuk jadi satu, artinya itu masih di atas garasi, sorry. Betul. Ya, jadi memang secara tidak langsung kena tuh ya antara garasi dengan kamar tidur anak. Ya, jadi efeknya tidak terlalu berat, meskipun sebenarnya untuk feng shui itu udah salah juga. Oke. Ya, jadi lebih baik hindari tidur di bawahnya ada garasi. Oke. Baik, untuk ruang makannya nggak masalah ya? Ruang makannya nggak masalah, Kamar tidurnya ya? kamar tidurnya yang masalah. Oke. Baik, Iya. terima kasih Pak Hardianto. Kemudian saya ke Juni. Ya. Tanggal lahirnya tanggal 7 Juni pasti harusnya Juni ya, tanggal 7 September. Enggak sih, Nah. Juni. Oke. Tanggal 7 bulan 6 tahun 71. Oke, jamnya Antara 11 sampai 13 11.13 siang. siang. Oke. Oke, Juni 7, 6, 71 jam 11 sampai dengan 13 siang. Ya, Ruang makan berseberangan dengan pintu kamar mandi. Apakah ada efek buruk, Mas Kang? ruang makan Hmm? berseberangan dengan kamar mandi. Ya. Oke. Mm-mm. Baiknya tidak.
Sebaiknya tidak. Jadi dibuatkan pemisah sekat antara ruang makan dan kamar mandi. Oke. Ya, jadi kan kalau saya bayangin ini namanya tadi Juni ya. Bu Juni ini punya rumah yang saya bayangin sih kita lagi makan, seberangnya itu kita bisa lihat WC. Ya, berarti itu kesalahan feng shui di situ. Efeknya apa sebenarnya? Iya, secara logika aja nih ya, kita makan ini bisa lihat WC gitu ya. Itu aja udah nggak enak kan? Ya, tapi di feng shui juga dikasih tahu kalau WC itu sebenarnya energi yin, energi jelek. Ya, jadi kita harus hindari dari ruangan keluarga dan ruang makan. Oke, jadi diberikan sekat. Sebaiknya terhindar dari ruang makan. Jadi yang paling gampang, misalnya tidak mengubah, itu di kamar mandi dikasih sekat, apa namanya? Ya, dikasih sekat, dikasih gipsum. Ya. Kemudian ingin mengubah posisi ranjang. Awalnya kepala ranjang di bawah jendela. Saat ini kepala ranjang sejajar dengan pintu kamar, Mas kan? Sekarang ini kepala ranjang sejajar dengan pintu kamar. Sebelumnya peletakannya seperti apa tadi? Di bawah jendela. Oh, di bawah jendela. Oke. Jadi antara yang satu bersandar ke jendela atau tidak melihat pintu utama. Tidak melihat pintu kamar utama. Mana yang lebih bagus? Ini sih sebenarnya infonya belum lengkap ya. Saya pengen tahu jalan utamanya itu seperti apa di depan. Ya, karena kita tidak boleh tidur vertikal dengan jalan. Ya, kita harus horizontal mengikuti jalan di depan. Ya, baik kiri ataupun kanan. Ini posisi ranjang masih sejajar dengan jalan depan rumah. Posisi ranjang masih sejajar. Ya, paling lebih mendingan itu bersandar ke jendela. Kita masih bisa melihat pintu. Oke, baik. Iya. Jadi itu case-nya antara mana yang lebih baik, sebenarnya dua-duanya salah. Oh, emang apa namanya? Jalan apa namanya tidak boleh nusuk gitu ya, Mas Kani? Nggak boleh nusuk. Oh, nggak boleh. Kita nggak boleh nanti kalau tidur jadi berbentuk T gitu. Jalannya itu kita harus mengikuti. Jadi horizontal dengan jalanan. Oh, waduh. Iya. Harus pindah dong ini. Nah, situ kan sudah diberitahu. Itu ngikut kepalanya, Mas kan? Kenapa saya konsultasi sendiri sih? Oke. Oh iya, waktu itu mengincar hitungan utara ya kalau nggak salah ya. Betul. Iya, oke. Tapi jadinya gitu, Mas kan? Iya. Jadi harus gimana? Lo? Itu hitungan pribadi. Selamat malam. Ini ada Kristianingsih. Kristianingsih. Ya, Kristianingsih. Wanita. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 20 bulan 3 tahun 76. 1976. Ya. Ya, Shonaga. Sampai 5 subuh. Jamnya 5 subuh. Jam 3 sampai 5. Oke. Kemudian anaknya Seva. Oh, usaha yang cocok berarti untuk dua-duanya deh. Anaknya Seva tanggal 12 bulan 6. 12 bulan 6. Ini asumsinya pria ya, Seva ya. Tanggal 12 bulan 6 tahun 2001, jamnya 21.30. 2001 jam 21.30. Oke. Pria ya, anaknya cowok ya. Oh, cewek. Oke, cewek ya. Seva itu cewek. Oke. Oke, pertanyaannya satu saja, usaha yang cocok apa, Mas? Untuk Kristianingsih ya, dan Seva. Ada gak yang sama nih? Coba kita lihat. Oh, ada yang sama. Ya, baik orang tua dan anak ini bisa bekerja sama itu di bidang berunsur kayu dominan. Berunsur kayu dominan. Iya, selebihnya tidak ada lagi yang sama, tapi ini juga nilainya cukup baik ya. Jadi kayu dominan itu apa aja sudah tahu ya? Ya.
Jadi main kayu itu. Main kayu, tumbuh-tumbuhan, ya. Main kayu, jangan sampai pukul-pukulan aja. Jangan dong. Ya, dari... Oke, teman jam 9 makan kita akhiri di sini. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu minggu depan ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi minggu depan.